Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Farhana Jayadi dari program studi ilmu pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam, Islam kontemporer di Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam kontemporer di benua Inggris. Nah, salah satu wilayah kerajaan Inggris yang paling erat kaitannya dengan budaya dan adat istiadat asing adalah Inggris atau United Kingdom. Nah, berbicara tentang Inggris atau Raya Inggris sudah menjadi rahasia umum gitu, bahwa setiap orang berasal dari negara yang menganut sistem monarki. Negara yang memadukan unsur modern dan klasik, negara itu menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia di atas segalanya. Nah, negara Inggris ini juga sangat tinggi hakikatnya dan martabatnya itu di atas segalanya. Negara yang mempunyai martabat tinggi yaitu negara Inggris. Nah, negara Inggris juga adalah negara yang mempunyai martabat tertinggi dan mata uang di dunia, yaitu negara yang mempunyai bahasa yang universal. Sangat Masya Allah sekali ya negara Inggris ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan demokrasi negara Inggris. Demografi Inggris sejak 1801 diukur menggunakan sensus nasional setiap 10 tahun sekali dan ditandai dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi selama berabad-abad. Berarti karena kurangnya sumber kontemporer yang otoritatif, perkiraan populasi Inggris sebelum sensus pertama pada 1801 itu sangat beragam, dan populasi Inggris pada sensus 2021 berjumlah 56.000 orang, Masya Allah. Nah, pada populasi Inggris ini diproyeksikan mencapai 67,01 juta pada tahun 2021, naik dari 3,7 juta pada tahun sebelumnya. Berarti selama 10 tahun terakhir dibandingkan tahun 2011 atau 2021 itu, populasi Inggris telah meningkat sebesar 6,5% menjadi sekitar 56.000 jiwa, yang menjadikannya negara terbesar dari 5 negara Inggris ini. Kalau untuk Swedia itu perkiraan populasi pada tahun 2021 didasarkan pada perkiraan tahun 2020 karena pengertian Swedia telah hilang karena pandemi corona COVID-19. Artinya perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2022 itu didasarkan pada asumsi bahwa pengertian Swedia tidak akan ada. Jadi sensus memberikan perkiraan populasi yang paling akurat, dan oleh karena itu perkiraan jumlah tahun suatu populasi terjadi cukup sangat cepat setelah sensus. Nah, angka-angka ini akan ditinjau dalam 2 tahun untuk memberikan perkiraan terbaru untuk Swedia, termasuk perkiraan sensus 2022 untuk Swedia. Seiring kami melanjutkan transformasi statistik kependudukan dan imigrasi, maka kami juga akan menyampaikan pemutakhiran data imigrasi nasional tersebut. Kita masuk ke sejarah masuknya Islam ke Inggris. Sejarah awalnya Islam di Inggris itu sejujurnya tidak jauh beda dengan Perancis yang merupakan produk sampingan dari imigrasi. Masa imigrasi dari Islam ke Inggris itu mayoritas didominasi oleh orang Inggris. Memang ada 2 fase masuknya Islam ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Pada fase pertama, menurut informasi yang diberikan Athaullah Siddiqui itu disampaikan Hashim Aidit tahun 1869, dikenal dengan nama terusan Swiss. Nah, saksi bisu atas peristiwa tersebut itu ada pertukaran di antara lain hubungan diam antara Eropa, Asia, dan Afrika. Pada penjelasan selanjutnya itu terdapat bukti sejarah berupa restoran India bernama Hindustan Coffee House pada tahun 1810 yang dibuat oleh Sheikh Dan Mohammed, seorang kapten dari British East Indian Company, dan banyak juga koki kapal beragam Islam yang turun menjadi bagian dari restoran ini. Nah, pada awalnya itu digunakan oleh masyarakat Yaman dan masih digunakan sampai sekarang. Masjid Shah Jahan dibangun pada tahun 1889 bersamaan dengan pembangunan masjid muslim di Inggris, Masya Allah. Masjid Tokoh Abdullah Khoilunil itu ada di Liverpool. Hal-hal sejarah buktinya itu akan ada di bahwa India dan Jazirah Arab merupakan negara muslim pertama yang masuk Islam di Inggris. Meskipun demikian, India tetap dipandang sebagai negara berkembang, tetapi Inggris itu akan selalu paling atas itu dibanding yang lainnya. Pada fase kedua itu adalah imigrasi muslim dimulai dari Perang Dunia Kedua. Pada periode pertama terjadi peningkatan imigrasi yang signifikan dari India dan Pakistan. Oleh karena itu perlunya partisipasi angkatan kerja dan buruh untuk kontribusi.
Nah, pada saat yang sama, namun dalam sisi yang berbeda, tahun 1960-an itu menjadi awal bangkitnya fase beberapa negara Islam yang mengirimkan mahasiswanya itu ke Inggris. Nah, ke Inggris untuk apa? Ke Inggris itu untuk mencari pendidikan. Nah, negara-negara yang dimaksud misalnya Arab Saudi, Malaysia, Iran, Irak, dan Pakistan itu adalah mahasiswa Muslim, berharap pengaruhnya terhadap akademis Muslim di Indonesia. Nah, ketika mahasiswa-mahasiswa di sana itu mencari pendidikannya, apakah karena keinginan para cendekiawan Muslim atau para mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan undang-undang, atau karena adanya tekanan dari pemerintah Inggris dan universitas-universitas untuk menghasilkan berbagai pendapat hukum dan memberikan akses kepada para sarjana terhadap hukum Islam di negara tersebut? Sebagaimana tergambar di atas tadi yang saya ceritakan, maka Inggris sebagai negara dan masyarakat yang multikultural membuka pintu dan peluang bagi Islam dan menganutnya semakin dapat mempertahankan eksistensinya di dunia, khususnya dunia barat. Jadi tidak perlu khawatir kalau ingin mencari ilmu di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui lebih lanjut mengenai spek-spek terjang Islam di wilayah Inggris melalui fakta-fakta historis atau fakta-fakta kontemporernya, sehingga diharapkan dapat menelusuri lebih lanjut dan mengenai awal masuknya Islam di Inggris itu seperti apa. Oke, pembahasan selanjutnya adalah jejak-jejak peradaban Islam di Inggris. Nah, banyak sekali jejak-jejak di Inggris itu seperti apa. Salah satu negara yang terkenal terkait dengan industri sepak bola memiliki masjid yang dibangun lebih dari 1 abad yang lalu. Masjid ini disebut Masjid Shah Jahan. Masjid ini dibangun pada tahun 1883 dan direnovasi pertama kali pada tahun 1889 oleh seorang profesor bernama Gottlieb Wilhelm Leitner. Nah, fakta yang mengejutkan adalah profesor tersebut menurutnya adalah penduduk asli Jerman dan dibesarkan dalam Taurat. Pada tahun 1883, Leitner melakukan perjalanan ke Inggris untuk mendirikan lembaga pendidikan yang disebutnya Institut Oriental. Nah, inilah contoh pertama profesor tersebut merasa kesal terhadap adat-adat Islam karena itu diambil kekuasaan oleh orang lain tersebut gitu. Nah, Leitner ini tidak hanya masjid saja gitu yang dibangun, tetapi dia membangun rumah ibadah lainnya seperti sinagoga, gereja, pura, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah, jadi agama ini adalah satu-satunya agama yang menurut saya memiliki kapasitas untuk menganalisasi perubahan-perubahan dalam keberadaan ini, yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 60 tahun terlalu sejak terbitnya G.B. Shaw pada tahun 1950 yang sebagian besar membahas tentang keberadaan dan penyebaran Islam di Inggris dan Eropa. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tokoh dan organisasi Islam di Inggris. Tokoh sejarah atau organisasi di dalam Inggris itu ada Syekh Abdullah Quillim. Nah, Syekh Abdullah Quillim ini adalah seorang pengacara asal Liverpool yang memeluk Islam pada tahun 1887. Masya Allah sekali. Dan beliau itu masuk Islam pada umur 31 tahun. Setelah itu beliau kembali dari kunjungan ke Maroko dan mengganti nama menjadi Abdullah karena beliau sudah memasuki agama Islam. Nah, ia mengklaim bahwa ia adalah penduduk asli Inggris pertama memeluk Islam. Perpindahannya itu menyebabkan sebuah pertumbuhan Islam yang luar biasa di Inggris. Nah, beliau juga menjadi ulama, seorang imam dan pengajar Islam paling bersemangat di dunia barat. Masya Allah sekali. Dan beliau juga menulis dan menerbitkan sejumlah buku, khususnya Fight of Islam, yang memiliki 3 edisi diterjemahkan ke dalam 13 bahasa yang berbeda dan sangat populer sehingga Ratu Victoria memerintahkan untuk menyalinnya. Quillim akhirnya harus meninggalkan Inggris setelah menghadapi permusuhan dan penganiayaan. Sebagai muslim pertama yang mengalami Islamophobia di Inggris, dia akhirnya kembali ke Inggris dan mengganti nama menjadi Harun Mustafa Leon dan meninggal pada tahun 1932 di dekat Woking. Tokoh selanjutnya adalah Marmaduke Pickthall pada tahun 1875 sampai 1936. Nah, Muhammad Marmaduke Pickthall atau nama aslinya ialah William Pickthall lahir pada tanggal 7 April 1875 dalam kalangan penganut Kristen. Nah, ketika usianya hampir 18 tahun, William memulai pelayarannya ke Port Said. Apa itu Port Said? Port Said ialah merupakan sebuah bandara atau bandar pelabuhan yang terletak di kawasan timur Laut Mesir. Nah, saat itu sangat berkesan sekali, ia mendorong minatnya untuk mendalami Islam.
disebabkan oleh William semakin fasih gitu ya berbahasa Arab. Khalifah dinasti Turki Utsmaniyah menawarkannya beliau untuk mempelajari kebudayaan di timur tersebut. Setelah lika-likunya tersebut, pada tahun 1917, William memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Marmaduke Pital. Sebelumnya beliau menjadi seorang ahli panel dalam perbincangan mengenai Islam dan progres di Muslim Literary Society pada tahun 1917. Setelah beliau itu memeluk agama Islam, Muhammad Marmaduke melibatkan diri dalam pertumbuhan keagamaan dan giat melaksanakan kerja-kerja dakwah. Masya Allah sekali. Dan pada tahun 1919 aktif dalam Biro Maklumat Islam di London dan menjadi penyunting kepada media Islam, yaitu Muslim Outlook pada tahun 1920, dan beliau juga menerbitkan novel-novel, buku, dan banyak sekali gitu ya. Beliau itu sampai menjadi pendakwah juga. Pembahasan selanjutnya adalah organisasi Islam di Inggris. Nah, organisasi Islam di Inggris ini ada 4. Yang pertama, The Islamic Council of Eropa atau disebut Majelis Islam di Eropa. Nah, itu apa? Berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Islam di Eropa. Yang kedua, The Union of Muslim Organization, yaitu persatuan organisasi Islam di Inggris. Yang ketiga, The Association of British Muslim, yaitu penghimpunan Muslim Inggris. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Islamic Foundation dan Muslim Institute. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kehidupan umat Islam di kontemporer Inggris. Keseharian umat Islam itu jadi sebuah negara yang terletak di bagian selatan, berbatasan dengan Samudra Atlantik ini, terdiri dari sebuah pulau Inggris dan bagian selatan Irlandia. London adalah kota di Inggris, yaitu merupakan salah satu pusat perdagangan dan budaya utama dunia. Selain London, Inggris juga memiliki kota-kota besar lainnya seperti Birmingham, Liverpool. Oke, kehidupan Islam di sana pun adalah salah satu agama minoritas di Inggris dengan banyak kontroversi. Menurut sensus pada saat itu, Muslim di Inggris tercapai sekitar 1,5 juta Muslim di Inggris. Penganutnya Muslim ini terletak di London yang merupakan kota Inggris. Terus, Masjid Agung dibangun di ibu kota Inggris pada tahun 1977 yang terletak di Regent's Park. Dan masjid ini dapat menampung lebih dari 4.000 jamaah dan dilengkapi dengan ruang pertemuan, kantor administrasi, dan kegiatan sosial. Berarti masjid ini sangat luas sekali gitu ya, Masya Allah. Nah, Inggris juga adalah salah satu negara industri yang paling maju di seluruh Eropa. Agama mayoritas yang dianut masyarakat Inggris adalah Kristen, dan Islam merupakan agama kedua agama tersebut. Nah, komunitas Muslim di Inggris saat ini terbilang kecil gitu ya, dengan jumlah pria Muslim melebihi 30.000 orang. Oke, pembahasan selanjutnya adalah problematika kehidupan umat Inggris. Problematika kehidupan Islam di Inggris itu yang pertama itu adalah ketegangan antara Islam dan Barat terus meningkat gitu ya, terutama setelah peristiwa 9/11 di Amerika. Tragedi ini secara menyedihkan gitu ya, menggambarkan bahwa Islam adalah agama baru bagi kaum barbar gitu setelah filsafat komunisme yang barbar. Namun pasca runtuhnya Uni Soviet ini di Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat yang memandang Islam sebagai harapan baru di masa depan. Sebelumnya pernah terjadi gitu ya konflik antara Islam dan Barat, tetapi khususnya di Semenanjung Masalih gitu. Setelah itu ada kesatuan budaya dan nilai-nilai Islam yang sering kali rusak gitu oleh ideologi yang kemudian membahas isu-isu terkait politik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penjelasan dari sejarah kontemporer di Inggris ini sudah selesai, dan saya ingin memberikan kesimpulan gitu ya, bahwa sejarah kontemporer Islam di Inggris ini adalah narasi yang kompleks mencerminkan dinamika migrasi, integrasi, perubahan sosial, dan tantangan yang menghadapi oleh komunitas Muslim dalam masyarakat yang semakin multikultural gitu dan global. Dan kehidupan Muslim di Inggris itu sangat didukung oleh kebijakan multikultural pemerintah Inggris atau pemerintah Inggris itu ya, sehingga dukungannya tuh terselenggarakan gitu. Prinsip syariah berjalan lancar, dan dari persoalan pakaian, makanan halal, dakwah hingga perbankan gitu. Dan yang terakhir, terdapat banyak tokoh Inggris yang berpengaruh dalam Inggris. Beberapa di antara mereka adalah Syekh Abdullah Quillan dan Marmaduke Pital. Oke, penjelasan dari saya sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.